صل على والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للكائنات حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد سيد السادات وخير البريات وعلى آله وأصحابه أهل الميامين والقادات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه فوفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا على برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أنجز لنا رحمة من عندك نزعت بها في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. حاضرين حضرات رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberi taufik oleh Allah Ta'ala ya, setelah kita cuti ya, beberapa waktu, dan semoga insya Allah ketika kita longgar di waktu-waktu yang lalu dan kita lewati masa longgar itu dengan penuh tawajuh kepada Allah ya, kita tetap istiqamah, maka insya Allah ketika kita mulai lagi Allah Ta'ala menyempurnakan dan menambah taufiknya insya Allah. Dan semoga khususnya di Kaliwulo dan sekitarnya Allah berikan afiat, diberi sehat masyarakatnya zahir dan batin, dilindungi, diselamatkan dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk penyakit, diangkat semua daripada musibah, diturunkan rahmat, diturunkan afiat, diturunkan inayah, diturunkan berkah insyaallah, sehingga kita bisa tetap istiqamah taat kepada Allah, istiqamah pula menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak di bawah naungan arsy-Nya
bersama mereka hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kita baca pula dari pembacaan sirah Nabi lewat Burdatul Madih. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW di malam yang kita dianjurkan pada malam hari ini untuk salawat kepadanya, dan semoga dilipat gandakan pula berkah dan rahmatnya kepada kita dan disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam salawat salam kita yang layak, yang sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini seperti biasanya kita membaca kitab ya, Al-Dhahair karya Imam Muhammad bin Al-Maliki. Tapi pada malam hari ini kita ngambil berkahnya malam-malam Al-Ashr, malam-malam 10 di bulan yang dimuliakan Allah ini, yaitu malam-malam Dzulhijjah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita memiliki 10 malam-malam mulia di 3 waktu. Ya, kita memiliki al-ashr. Ada 10. Ada al-ashrul awal, ada al-ashrul awakhir. Ada 10 malam pertama dan juga ada 10 malam terakhir. Yang 10 malam pertama di 2 tempat, yaitu di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu malam-malam dan hari-hari mulia. Adapun yang kedua di 10 hari yang pertama pula di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari mulia. Adapun 10 di malam-malam akhir kita punya di bulan Ramadan. Jadi kita punya 10 di waktu dan di bulan yang berbeda. Namun yang paling afdal hari, karena ada hari, ada malam. Kalau hari itu maksudnya siang, dari pagi sampai terbenamnya matahari. Adapun kalau yang malam ya dari mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Nah, ternyata di 3 malam-malam 10 itu, di 3 waktu tadi, apa tadi? Dzulhijjah, Muharram dan Ramadan. Dzulhijjah dan Muharram di awal dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian yang Ramadan dari tanggal berapa? 21 sampai terakhir ya 10. Ternyata pagi ya ataupun malam itu berbeda kemuliaannya. Lain pagi itu juga ada fadilah keistimewaan, malam juga ada fadilah dan keistimewaan. Ya. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Di surat apa? Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi masuknya waktu fajar. Wa layalin ashr. Dan juga demi apa? Malam-malam al-ashr yang 10. Para ahli tafsir sepakat dan mayoritas makna dari malam-malam 10 adalah 10 di bulan Dzulhijjah. Alhasil, kita akan ambil sedikit tentang beberapa fadilah yang berkenaan dengan malam-malam ini, sedikit saja ambil berkah supaya kita bisa mengamalkan apa yang harus kita amalkan di malam-malam ini. Ini sudah kita lewati tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Nah, tanggal berapa? Malam hari ini 4. 3 apa 4? 3 ya. Hah? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 ya. Nah, berarti masih ada kesempatan seminggu lagi. Nah,
Kita akan kaji sedikit apa fadilah di 10 malam ini, ya, 10 hari ini. Baik. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min ayyamil 'ashr." Tiada hari-hari, ya, tiada hari-hari. Berarti kalau hari-hari itu bisa maknanya sehari penuh, bisa maknanya hari-hari itu pagi selain malam, ya. Ma min ayyamin, tiada di dalam hari-hari, ya, yang amal saleh yang dilakukan lebih Allah cintai seperti di hari-hari 10 Dzulhijjah. Maksudnya apa? Tidak ada amal soleh yang dilakukan selama 10 hari di sebuah hari, selama 10 hari di sebuah hari, lebih Allah sukai amal soleh itu seperti Allah menyukai orang yang beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah dari awal sampai 10. Maksudnya apa? Kalau ada orang beramal soleh dari mulai tanggal 1 kemarin Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10, maka orang itu orang yang paling dicintai amal solehnya dibanding dia beramal soleh selama 10 hari di bulan-bulan dan di hari-hari lain. Maka ketika sahabat mendengarkan hadis itu bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah?" Apakah amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah? Maka apa jawab Nabi? Kalau walal jihadu fisabilillah, bahkan walaupun mereka berjihad di jalan Allah, maka lebih dicintai Allah mereka yang beramal soleh di hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, ada yang menyamai, bahkan bisa lebih pahalanya. Seperti apa? Ketika ada seseorang yang kharaja, keluar dari rumahnya dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia kembali ke rumahnya tanpa tersisa sedikit pun yang dia bawa tadi. Nah, maka kata Rasul, ini lebih afdal dari yang ibadah full 1 sampai 10 dan lebih dari yang jihad di jalan Allah. Siapa? Keluar dari rumahnya dia bawa harta, dia infakkan, kembali sampai rumah dompetnya bersih, kantongnya bersih. Kenapa? Dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit boten. Bisa be tak jatah we. Nah, ini urip namanya ya. Aku tak metu gawa 1000 tok we. Ya sudah. Maka apa yang kita keluarkan sebesar apapun, ya segitu yang kita dapat nanti balasannya dari Allah. Setiap bertambah ya Allah lebih bertambah. Sebagaimana disebutkan, mana gaza malun min sadaqatin bal yazdad bal, tidak akan berkurang harta dari sedekah atau infak melainkan apa? Bertambah. Berarti bisa dikali lipatkan nanti fadilahnya. Oke, baik. Nah, kemudian kita akan lihat kembali tentang pengertian dari hadis tadi. Disebutkan hari-hari. Kalau hari-hari 10 di bulan Muharram, amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari di bulan lain. Apakah mengalahkan fadilahnya hari-hari di bulan Ramadan? Nah, ulama menjelaskan, ternyata di bulan Ramadan tidak ada yang bisa mengalahkan malam-malamnya. Jadi kalau hari-hari yang dilakukan amal soleh di 10 hari bulan apa ini? Dzulhijjah, itu maksudnya lebih afdal paginya dibanding Ramadan. Tetapi kalau malamnya tidak ada yang bisa mengalahkan fadilahnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malam bulan Ramadan di 10 akhir ada satu malam yang mengalahkan 1000
Paham ya? Nah, disitulah letak maksud ya. Kok kesannya hadis ini seolah-olah 10 ini kok mengalahkan Ramadan. Tapi ulama jelaskan yang dimaksud yang dimuliakan tadi paginya. Karena Ramadan yang istimewa apa? Malam. Nah, jadi kenapa kok kita malam itu diberi keistimewaan? Karena tidak semua orang bisa malam itu bangun. Kalau Ramadan kan bangunnya mau sahur toh. Untuk bangun melek atau melekan untuk Ramadan kan hanya sedikit. Makanya malam-malam Ramadan tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena ada malam Lailatul Qadar dan juga ada malam-malam yang mulia seperti malam Nuzulul Quran. Nah, ketika kita sudah melihat apa dari fadilah-fadilah tersebut, maka kira-kira ketika Nabi sudah mencontohkan amal soleh, kalau Nabi mencontohkan amal soleh itu sedekah, karena memang sedekah di hari-hari ini, di bulan Dzulhijjah ini kelihatannya lebih pas. Saya sempat seperti menangkap beberapa info-info sugesti. Biasanya sasi naik kecepit bakto ini seret. Ya, ada sebagian sugesti Idul Fitri ketemu Idul Adha, tengah-tengahnya ini kok banyak penurunan katanya. Itu banyak yang niteni seperti itu. Nggak tahu apa ini sugesti di Indonesia toh? Apa kok di sini Nabi sudah jelaskan ya. Jadi Dzulhijjah itu dari Id itu apa? Idul Fitri itu bulan apa? Syawal. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah dulu, baru Nah, antara Dzulqa'dah Dzulhijjah ini bulan-bulan yang agak banyak penurunan. Dan betul, belum kena pandemi kemarin ya. Jadi banyak yang menurun. Makanya kenapa kok yang sedekah itu amal soleh yang paling luar biasa di bulan Dzulhijjah. Tetapi tidak hanya terus itu saja, karena banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya di bulan seperti ini. Di antaranya selain sedekah tadi apa? Memperbanyak kita mengulang-ulang al-baqiyat as-salihat. Apa al-baqiyat as-salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Kita perbanyak itu. Dan di bulan ini ada satu hari di mana hari ketika kita berpuasa bisa mengampuni 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Masya Allah. Ya. Apa itu? Tanggal 9 Dzul atau disebut dengan hari Arafah. Itu puasa. Di situ Nabi Muhammad SAW mengatakan ahtasibu ilallah. Aku berharap kepada Allah dan yakin bahwa yang berpuasa di tanggal 9 itu akan diampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah. Maksudnya apa diampuni? Dosa-dosa kecil. Namun ya sudah lumayan itu, Masya Allah, diampuni setahun. Apa belum tentu kita dapat waktu bisa taubat diampuni, ini kesempatan. Namun jika dosa-dosa besar harus apa? Harus dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ya. Nah, kemudian juga dianjurkan kita di situ untuk selain daripada memperbanyak bacaan al-baqiyat as-shalihat, di situ kita berpuasa seperti tadi. Kemudian dianjurkan pula kita untuk silaturahmi keliling, khususnya kepada yang masih memiliki kedua orang tua. Wajib ya, wajib. Ada perkara wajib yang terkadang kita itu kurang perhatian. Ada wajib, ada lebih wajib ya. Nah, perkara-perkara yang wajib yang seperti ini harus diperhatikan, karena dari situ kita bisa mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi. Kemudian juga dianjurkan ketika kita nanti masuk tanggal 9 hari Arafah,
Diusahakan ketika kita puasa, kita bisa dapat kesempatan puasa yang fadilahnya tadi kita sampaikan. Sebelum menjelang berbuka, kita duduk ba'dal asar, setelah asar kita duduk memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Karena ketika dia memanfaatkan waktu setelah asar itu tadi seperti mereka para orang-orang yang mendapatkan kesempatan di Arafah untuk wukuf di sana, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Bahkan disebutkan tidak ada hari yang bisa mengalahkan hari Arafah. Bahkan disebutkan pula jika ada manusia beriman kepada Allah, ketika dia di dalam hatinya menyangka bahwa di hari itu Allah tidak mengampuni, maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Jadi kalau ada orang di tanggal 9 itu wukuf di Arafah harus yakin diampuni sama Allah. Kalau sampai merasa tidak yakin, dia telah berbuat dosa besar. Karena saking luar biasa mulianya hari Arafah. Makanya ulama-ulama kita yang tidak berangkat haji, mereka berpuasa tanggal 9, pada asar, setelah asar duduk bersama-sama dengan keluarganya, bahkan dengan jemaahnya, dengan semua orang yang bisa hadir, berdoa bersama, baca tahlil bersama, kemudian beristighfar bersama-sama, nanti diakhiri dengan berbuka bersama. Jadi mereka bangun dari tempat itu mendapatkan seperti yang Allah curahkan di tanah Arafah. Nah, maka nanti disempatkan sama keluarga tanggal 9, jatuhnya hari apa itu? Tanggal 9. Hari Kamis ya, karena tanggal 10 hari Jumat ya. Oh, Masya Allah, ngepas sekali. Hari Kamis hari diangkatnya amal. Ya, hari Kamis ketika akan terbenam matahari, hari diangkat amal. Jadi alangkah sempurna ketika kita amal kita diangkat sama Allah dalam keadaan kita puasa. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika puasa di hari Kamis ditanya, "Kalian Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Kamis?" Karena di hari Kamis diangkat amal, maka aku ingin mengakhiri amalku ketika diangkat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka ini sebuah kesempatan bagi kita yang baru kita lewati 3 hari. Ya Allah bitaufik, semoga dengan taufik dari Allah kita bisa istiqamah mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dari yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkahnya di hari-hari Dzulhijjah insyaallah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Minta kita di tanggal 9 itu diusahakan kita munajat kepada Allah, minta yang betul-betul. Diangkat ini semua musibah yang ada di negeri kita ini ya Rabb, ya. Diangkat, dibersihkan semuanya, diganti dengan afiah yang sempurna insyaallah, sehingga tidak ada lagi penyakit-penyakit, tidak ada lagi orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak ada lagi orang-orang yang jauh kepada Allah. Semua daripada harta kita, pekerjaan kita diberkahkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dan semua rezeki kita juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya toko dilariskan berkah insyaallah, yang punya pekerjaan dimudahkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang sakit diberi kesembuhan dan afiah oleh Allah, dipanjangkan umur kita ya Rabb. Semoga kita juga bisa menikmati bulan Dzulhijjah di tahun-tahun yang akan datang insyaallah dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih sempurna insyaallah, dan di akhir usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.